Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufik-Nya lah hingga pada Jumat yang berbahagia ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, maupun kesempatan untuk hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini guna untuk menunaikan sholat Jumat. Salawat dan taslim tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi tauladan dalam seluruh dimensi aktivitas kehidupan kita di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tema khutbah kita pada hari ini adalah dua konsep kehidupan yang harus berimbang dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini ada dua arah, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan semua ini harus terpenuhi karena menjadi sebuah kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Oleh karena itu, kita harus membangun sebuah keseimbangan hidup. Maka hidup ini seakan-akan ada dua keranjang yang ada di depan kita yang harus terisi secara bersamaan dalam rangka untuk memenuhi dua aspek kebutuhan tadi, yaitu keranjang dunia dan keranjang akhirat. Kalau dunianya terpenuhi keranjangnya tapi akhiratnya tidak, ini tidak seimbang, tidak berimbang. Lah itulah sebabnya dalam Al-Quran sebagaimana dalam ayat tadi yang saya bacakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah berfirman di sini bahwa carilah kebahagiaan akhiratmu dan jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki adanya keseimbangan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup. Ada orang yang hanya
ingin memenuhi kebutuhan akhiratnya saja. Jadi dia sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadah lainnya bagus, tapi tidak memikirkan dunianya. Apatis kehidupan dunianya. Ini tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala karena kita ini dalam posisi kehidupan. Dalam posisi hidup tentu membutuhkan kehidupan. Ya. Di lain sisi ada orang yang hanya memburu dunianya saja. Ya. Melupakan akhiratnya. Waktu salat diabaikan, tidak ada urusan gitu. Waktu puasa diabaikan. Dan lain sebagainya yang berkait dengan masalah akhirat. Yang penting dia kerja dan bisa hidupnya bahagia di dunia. Tapi kemudian nanti tidak bahagia di akhirat karena tidak berimbang. Nah, ayat ini menghendaki adanya keseimbangan akhirat dan dunia. Ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah memperhatikan sahabatnya, loh, ini kerjanya di masjid saja sholat, berzikir. Lalu Rasulullah berpikir, siapa sih yang menghidupi dirinya, anak dan istrinya dan anaknya atau keluarganya gitu? Maka Rasulullah mencoba mendekati, suatu waktu dia dekati sahabatnya. Wahai sahabatku, saya ingin bertanya. Saya lihat bahwa ibadah Anda luar biasa gitu. Untuk akhirat. Tapi pertanyaannya, siapakah yang menghidupi Anda? Siapa yang menghidupi istri Anda? Siapa yang menghidupi anak Anda? Dia jawab, ya Rasulullah, alhamdulillah. Kebetulan ada saudara saya berdagang di pasar dan itulah yang membiayai saya. Kata Rasul, jauh lebih bagus saudaramu yang jual di pasar kemudian dia jual salat daripada kamu di sini di masjid saja terus salat, berzikir dan seterusnya. Ditegur oleh Rasulullah. Nah, jadi beban sama orang lain nggak boleh gitu. Apatis nggak boleh gitu. Ya. Nah, dengan demikian itulah sebabnya orang Islam berdoa seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 121 itu. Yang doa kita setiap saat dimanapun kita berdoa tidak pernah lepas. Karena doa ini kata ulama ini adalah doa sejagat raya. Apa doa seorang muslim? Setiap kali dia berdoa, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita cari dalam dua dimensi kehidupan ini adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya Rabb, ya, doa ini, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan di dunia hasanah, dan berikanlah kebahagiaan akhirat, wabil akhirati hasanah. Ya tambah lagi bonus, waqina azabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Orang yang tentu mau bahagia dunianya harus bekerja, harus berusaha, harus profesional, sungguh-sungguh bekerja, tidak main-main. Begitu juga orang yang mau mendapatkan kebahagiaan akhirat, ya harus dimaksimalisasi, harus khusyuk beribadah, harus punya ilmu. Ya. Makanya dalam sebuah hadis, untuk mencapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan mencapai kedua-duanya, dunia dan akhirat, hanya dengan ilmu. Kata Rasul, man arada dunya
fa alaihi bil ilmi, kata Rasul. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, dunia dan akhirat, juga dengan ilmu, maka ilmu inilah yang merubah pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan bahkan peradaban. Coba dulu orang-orang tua kita yang masih kurang ilmunya, banyak petani apa dan sebagainya, kehidupan kita tidak sama. Ya. Orang yang tidak punya ilmu dengan orang yang berilmu berbeda. Ya. Tuhan mengatakan, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Karena orang yang berilmu punya skill, punya profesional yang dimiliki, sehingga kerjanya kerja profesional. Ya. Tukang batu dengan orang sarjana pasti kalau kerja berbeda rewardnya, ya kan? Hadirin yang berbahagia. Tapi kalau tidak ada tukang batu, tidak juga jadi bangunan. Sehingga disitulah saling berkontribusi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Silahkan kaya, tapi Anda harus dermawan. Ya. Karena itu sebuah keseimbangan. Kedermawanan itu adalah bagian daripada tabungan akhirat. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah, itu adalah bagian daripada tabungan akhirat. Tapi kaya tidak pernah keluar zakatnya, tidak pernah keluar infaknya, tidak pernah bersedekah, tidak pernah menyantuni orang-orang lain, yang gak ada gunanya untuk di akhirat. Ya. Maka seringkali doa ini tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Kita berdoa, ya Tuhan kami berikanlah kebahagiaan dunia, tapi kita banyak tidur, kita banyak bermalasan, apatis. Ini realistis. Karena semua itu diraih harus melalui dengan ikhtiar, usaha. Bukan berarti berdoa langsung datang semua gitu. Ya. Jadi dia berdoa untuk kebahagiaan dunia, tapi tidak realistis, meninggalkan dunianya. Ya. Atau dia berdoa untuk akhirat, tapi sedikit sekali aktivitas keakhiratannya. Ya. Jadi apatis dunianya, apatis akhiratnya, itu lebih berbahaya lagi gitu. Ya. Maka yang merubah semua itu hanyalah dengan ilmu pengetahuan. Orang kerja karena ilmu, punya skill, pendapatannya pasti jauh lebih hebat. Orang beribadah dengan ilmu juga reward ibadahnya juga jauh lebih besar. Pasti tidak sama. Ya. Itulah sebabnya Rasul mengatakan, kalau kamu menghendaki kebahagiaan dunia dengan ilmu, kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu, tapi kalau kamu menghendaki kedua-duanya juga dengan ilmu, maka kita harus bekerja secara profesional. Profesional dunianya, profesional akhiratnya, dan itu ditopang dengan ilmu pengetahuan. Ya. Ulama ibadahnya pasti beda dengan kita, kualitasnya ya. Karena kita bukan dalam pemenuhan kebutuhan ini, kerja-kerja kita ya bukan hanya kerja kuantitas saja, tapi juga kualitas. Ya. Quantity dan quality yang harus dibangun dalam segala aktivitas kehidupan ini, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Orang bahagia di dunianya, ya tentu banyak jalan untuk dia bisa mendapatkan amalan-amalan. Kenapa? Orang kaya mau bangun masjid bisa, tapi kalau orang miskin mau bangun masjid, apa bisa? Tentu tidak bisa. Ya.
Orang kaya mau berwakaf bisa, mau berzakat, mau berinfak bisa, bersedekah bisa. Sekarang banyak orang-orang kaya yang hebat itu, dia bangun masjid, cari tempat bangunkan masjid. Ini untuk sedekatun jariyah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, kerjalah duniamu, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu gada. Wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada abada. Kamu bekerjalah duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selama-lamanya. Artinya harus kerja sungguh-sungguh, profesional. Dan kerjalah akhiratmu seakan-akan kamu mati esok. Ya. Jadi ikmalidnya kata mutu abada. Ya. Jadi kita seakan-akan bekerja, seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. Kenapa? Bagaimana kita bekerja sungguh-sungguh agar kita bisa memenuhi kebahagiaan dunia. Kemudian kerjalah akhiratmu seakan-akan kamu mati esok. Artinya apa? Kalau kita sudah meyakinkan besok kita mati, berarti kita harus khusyuk di dalam beribadah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kesimpulan khutbah ini bahwa marilah kita membangun keseimbangan pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat, dan kita realistis dari doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, dan bahkan dijauhkan dari api neraka. Barakallahu li wa lakum nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al yahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli was ihsani wa ita'i wal munkar wal baghi lakum tadhakkarun fazkurukum wa la dzikrullahil akbar. Shalah.